musibah, masalah, ujian itu memang ya sunnatullah yang berlaku bagi hamba-hambanya. Artinya ya nggak ada orang hidup tuh bebas dari yang namanya masalah. Masalah kita akan selesai kapan? Kalau kita sudah menghadap Allah, husnul khatimah, masuk surga, baru beres. Kalau masih belum, ya selamanya, karena ini darul bala. Dunia itu adalah tempatnya ujian. Ujian macam-macam, ada yang diuji dengan ya subhanallah, ujian ya berupa sakit ada yang kadang masalah yang banyak, ada yang kadang diuji dengan kenikmatan juga ada. Oh, jangan dianggap nikmat itu bukan ujian ya, malah kadang yang banyak gak lolos dikasih ujian nikmat. Kalau orang dikasih ujian susah itu kadang masih banyak ingat Allahnya. Orang dikasih sakit itu masih banyak istighfarnya, masih banyak sholawatnya. Apalagi kalau sudah kata dokter divonis umurmu setahun lagi, itu biasanya kalau orang ahli iman dia akan menggunakan sisa umurnya itu bagaimana nabung amal. Tapi kadang yang gak pernah dibilang umurnya kapan matinya ini loh, sudah gak ada vonis dokternya gitu ya. Walaupun memang vonis dokter bukan jaminan, cuma udah kayaknya kasih sehat sama Allah, udah gitu rumahnya gede, mobilnya bagus, suaminya ganteng, anaknya cakep-cakep, duit di rekening banyak. Ini ujian, jangan dipikir bukan ujian, tuh ujian, banyak yang gak lolos. Sehingga akhirnya dengan rumah gedenya dia gak pernah mengisi rumahnya dengan sholat, mobilnya hanya digunakan untuk senang-senang saja, gak pernah digunakan untuk ingat akhirat. Dia punya duit banyak, digunakan hanya untuk foya-foya saja, beli baju yang buka aurat. Suaminya ganteng hanya untuk dipamerkan saja. Anak-anaknya gak pernah dikenalkan Allah, hanya pokoknya bahagia, bahagia, bahagia. Lupa bahwa hidupnya hanya sesaat. Segimanapun dia mesra dengan suaminya akan mati suatu saat, akan berakhir semua itu. Ini kadang orang tuh banyak yang gak sadar di situ. Ya, makanya jangan dianggap nikmat itu bukan ujian, terberat itu malahan, karena banyak orang lalai karenanya. Ya, ini sekarang kita dikasih ujian masalah, belum selesai satu ada lagi, belum selesai satu ada lagi. Kalau ngomongin masalah mah, gak ada masalah paling berat melebihi masalah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi kita paling bagusnya manusia, paling mulianya orang, gak punya dosa. Allah gak murka kepada beliau, Allah cinta. Tapi ternyata subhanallah gak selesai ujiannya banyak. Ketika Nabi mulai berdakwah, ditinggalkan oleh kaumnya, direndahkan, dihinakan, bahkan pamannya menjadi orang yang paling memusuhinya, itu Abu Lahab. Belum begitu, dalam masa dakwah dipersulit, sahabatnya disiksa di depan matanya Rasulullah. Sampai ada yang syahid, Sayyidah Sumayyah mati sebagai seorang wanita syahid pertama. Belum lagi melihat sahabat-sahabatnya disiksa. Setelah itu masih belum beres lagi, diboikot. 3 tahun Nabi diboikot bersama sahabat, tidak ada jual beli, gak ada muamalah, benar-benar ditaruh di suatu lembah Nabi dan pengikutnya, sampai kelaparan, sampai mereka harus makan kulit-kulit pepohonan. 3 tahun diboikot seperti itu. Baru selesai lolos dari pemboikotan dengan pertolongan Allah SWT, 3 tahun bersabar, diuji lagi istrinya. Gara-gara pemboikotan tersebut hidup terlalu berat, sampai akhirnya Sayyidah Khadijah pun tidak bisa bertahan, sakit beliau dan sampai akhirnya meninggal dunia. Baru berduka karena istrinya meninggal, ditimpa lagi pamannya yang terkasih Abu Thalib yang selama ini membela beliau pun akhirnya wafat juga. Belum selesai dengan ujian seperti itu, akhirnya ternyata wafatnya Abu Thalib menjadikan orang kafir Quraisy tambah kurang ajar sama Nabi. Akhirnya Nabi semakin diperlakukan dengan tidak manusiawi. Sudah gitu pulang ke rumah, biasanya ketemu istrinya yang selalu memeluk beliau, memberi semangat. Istrinya sudah gak ada lagi. Akhirnya ketika ternyata mulai dakwah lagi di Taif, ternyata apa? Diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi. Nabi dilempari dengan batu, dipukuli sampai Nabi berdarah-darah. Lihat, bertumpuk-tumpuk ujiannya Nabi. Kita gak sampai seperti itu. Tapi apa Nabi langsung hilang semangat? Apa putus asa? Enggak. Nabi nangis saat itu. Ketika Nabi mengangkat tangannya dengan darah yang mengucur dari tubuh beliau, sampai malaikat aja gak terima. Malaikat gak terima lihat Nabi kayak gitu. Kamu keterlaluan ya Rasulullah. Kalau kamu izinkan tuh, tak lempar itu gunung ke mereka itu. Lihat. Tapi Nabi kita enggak putus asa pada Allah. Ya Allah, aku adukan kesedihanku, ngadu Rasulullah dengan Allah.
Kalau memang ujian ini bukan karena murkamu padaku, aku tidak peduli ya Allah. Fala ubali, kata Nabi. Yang penting jangan engkau murka padaku ya Allah. Kalau memang ujian ini bukan karena bentuk marahnya Allah kepada, fala ubali, kata Nabi, gak apa-apa. Yang paling ditakutkan tuh Allah murka, Allah gak ridho, kata beliau. Berat mana ujian kita dengan Nabi? Berat mana? Loh, kalau kita nih kadang diberi ujian kita wajar banyak dosanya. Nabi itu gak punya dosa. Waktu itu apa yang beliau lakukan? Dakwah. Dakwah siapa? Dakwah untuk membawa agama Allah. Loh, bukan untuk cari dunia, bukan untuk kepentingan beliau, bukan untuk cari pangkat. Menyebar agama untuk mengajak orang agar bisa menjadi ahli surga. Diuji kayak begitu. Loh, kalau sekarang kita dalam mencari dunia kadang kita dapat ujian. Kalau kadang kita dalam mengejar pangkat kita dapat ujian. Kalau kita dalam menjalani kita siapa? Kelas kita nih kelas mana? Jauh kita nih di bawahnya Nabi, gak ada apa-apanya. Tapi ternyata pun tetap beliau husnuzon kepada Allah. Gak akan ada ujian kecuali setelah itu Allah kasih nikmat. Dan lihat, akhirnya ada buahnya. Allah kasih hadiah kita pada Nabi kita Isra dan Mi'raj. Gak selesai dengan Isra dan Mi'raj, Allah jadikan ada hiburan untuk Nabi kita, yaitu sholat 5 waktu. Dikasih hadiah di dalam Isra dan Mi'raj, yaitu sholat 5 waktu agar setiap saat Nabi bisa bertemu dengan, berkomunikasi dengan Allah. Yang itu pun akhirnya dibagikan kepada kita saat ini, supaya kita ketika lagi ada masalah, ada waktu kita berkomunikasi dengan Allah sambil sholat. Ya Allah, kita ngadu sama Allah, kita dikasih kesempatan. Orang agama lain sholatnya seminggu sekali, kita sehari 5 kali. Lagi sumpek ambil air wudhu, kita baca Al-Quran, kita langsung menggelar sejadah, kita ngadu. Ya Allah, ya, mengadu dengan kelemahan. Dan Allah senang itu. Allah senang dengan rintihan hambanya itu. Sehingga ada orang itu kadang ujiannya gak diangkat-angkat. Kenapa? Allah tuh senang, masih pengen denger dia tuh melas di hadapan Allah. Masih pengen denger dia itu ngadu kepada Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ini nih kalau kalimat begini nih kadang kalau sudah dikasih nikmat gak terucap lagi loh ya. Air mata ini kalau biasanya nih kalau lagi dikasih nikmat gak bisa netes loh ya. Tapi di saat kita dikasih ujian, begitu mudahnya air mata kita menetes. Di saat belum menghadap, baru ngambil wudhunya saja sudah mengalir. Waktu kita gelar sejadahnya baru Allahu Akbar, itu sudah mulai menangis. Waktu ngangkat tangan, Ya Allah, nyebut Allah, belum nyebut masalahnya sudah menangis kita. Apa gampang kalau ini lagi dapat nikmat? Apa gampang kita nangis waktu Allah kasih nikmat? Apa gampang kita tuh berkeluh kesah ketika kita mendapat nikmat? Enggak. Kadang kita kalau lagi dapat nikmat, ambil wudhunya cepet-cepet, sholatnya cepet-cepet, sambil nonton sinetron. Sudah gitu buru-buru, aduh cepet selesai, yang penting sudah sholat tenang. Lihat, itu kalau lagi nikmat, ngadep Allah saja nggak bisa enak. Tapi giliran dapat masalah, ya Allah nikmatnya. Bangun malam tuh biasanya kalau lagi nikmat, susahnya minta ampun. Sudah bekernya bunyi semua, masih tidur lagi. Tapi giliran dapat masalah, nggak ada yang bangunin kita terbangun. Ya Allah, pengen ngadu lagi sama Allah, ambil wudhu lagi. Dan biasanya kita pun kalau lagi dapat nikmat, kalau memang kita lagi tahajudan, baru Allahu Akbar, tahiyat sambil ketiduran. Karena kita kurang butuh saat itu, ngerasa kita lagi enak, semua lagi ada. Tapi giliran kalau sudah lagi ada masalah, buru-buru kadang mau tidur waktu sholat, waktunya tidur aja nggak tidur-tidur kita. Waktu tidur gak bisa. Kalau sholat khusyuknya, waktu sujud lamanya, waktu ngangkat tangan, ya Allah tangisannya. Nah itu kan subhanallah, itu kita. Aduh ya Allah, masalahku ya Allah, ya Allah. Terus air mata netes, ini semua. Ngerasa benar-benar kita nih kalau tanpa pertolongan Allah gak bisa apa-apa. Itu kan masa paling hebat hubungan antara seorang hamba dengan Allah. Di saat kita benar-benar bisa merendahkan diri kita di posisi hamba. Di saat kita bisa meninggikan Allah setinggi-tingginya, merasa bahwa tanpa pertolongan Allah kita gak ada apa-apa. Itu hubungan paling indah itu. Sehingga jangan dianggap musibah tuh hanya dari sisi musibahnya saja. Berapa banyak nikmat di situ Allah bukakan untuk kita. Ayo bandingkan itu. Nah ini, lah kalau sudah seperti itu masa kita masih putus asa? Putus asa tuh gimana sih? Putus asa tuh kita sudah gak percaya. Allah gak bantu-bantu saya. Oh berarti sudah jangan-jangan masuknya dosa gede tuh.
Bisa masuknya nanti kita ke murtad nanti. Kita langsung prasangka buruk kepada Allah. Loh, enggak boleh itu nanti. Maka jangan sampai putus asa. Oh, Allah belum angkat masalah ini, karena Allah masih terus meminta kita untuk terus mendekat kepada Allah. Tapi Umi ada saat terpuruk, kadang itu manusiawi. Hanya caranya gimana? Caranya ya jangan hanya fokus ke masalah kita. Lihat, di luar sana ada orang punya masalah lebih banyak. Ada istri didolimi suami, dia sakit. Tapi kadang bukan hanya di luar sana, bukan hanya ada istri dolim, suami dolim, ada suami bunuh istrinya. Ada anak kurang ajar sama ibunya, tapi di luar sana ada anak membunuh ibunya. Ada banyak masalah. Jadi kalau ngeliat tuh jangan hanya masalah kita saja. Kalau kita hanya fokus masalah kita, akhirnya semua jadi tidak ini. Jadi di mata kita itu kok kayaknya kita saja yang hidup paling sengsara. Padahal di setiap ada masalah, ada orang punya masalah lebih banyak lagi.